Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahka Laila Zakia dari semester 2 Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di kampus STIQ Ar-Rahman. Di sini saya akan menjelaskan ilmu yang saya sudah dapatkan di dalam pembahasan fikih dengan 8 judul yang berbeda-beda. Yang pertama saya akan membahas tentang jihad, lalu selanjutnya tentang hewan kurban dan sembelihan, lalu selanjutnya ada peradilan, dakwaan dan kesaksian, lalu ada asal-usul dari hak, lalu ada wala, tadbir, kitabah, serta walad. Baik, yang pertama-tama langsung saja saya akan menjelaskan tentang jihad. Baik, nah tentang jihad ini sering kita dengarkan dimanapun kita berada, dan saya akan ulas terlebih dahulu jihad secara makna kebahasaan, yaitu dari kata jahada yang mana artinya adalah sebuah usaha atau kekuatan. Nah, adapun pengertian jihad menurut istilah itu sangatlah luas sekali, dan kalau menurut Ibnu Taimiyah disebutkan bahwa jihad pada hakikatnya adalah perubahan dengan bersungguh-sungguh, perubahan serta usaha dengan bersungguh-sungguh untuk menghasilkan sesuatu yang Allah ridhoi berupa amal sholih, kebaikan, keimanan, menolak sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala murkai, yaitu berupa kekafiran, kefasikan, dan juga kedurhakaan. Sehingga pengertian jihad itu memang sering kita dengarkan serta luas juga cangkupannya. Nah, daripada aktivitas perang itu sendiri yang mana sering digaungkan oleh orang-orang bahwasanya jihad itu berupa jihad fisik saja yang mana harus mengangkat pedang. Nah, karena jihad ini juga meliputi pengertian dari lain halnya perang, tapi ada juga jihad harta, melainkan jihad hawa nafsu, serta menolong atau melawan dari godaan setan. Lalu jihad dalam makna di sini juga dibagi dua, dalam artian makna umum serta makna khusus. Nah, kita bahas tentang makna secara umum, yaitu para ulama mendefinisikan jihad sebagai segala bentuk usaha maksimal untuk penerapan agama Islam dan pemberantasan kezoliman serta kejahatan. Nah, baik terhadap diri sendiri maupun dalam lingkupan masyarakat. Dalam Al-Quran, kata jihad itu mengandung banyak pengertian secara umum. Maksudnya, pengertian tidak hanya sebatas pada peperangan, pertempuran, dan ekspektasi dari ekspedisi militer yang telah disangkutkan atau telah dibahas di awal tadi, namun mencangkup pada segala bentuk kegiatan dan usaha yang maksimal dalam rangka dakwah Islam. Baik, dakwah Islam itu yaitu sering kita dengar juga bahwasanya amar ma'ruf serta nahi mungkar. Jihad harus berlangsung baik dalam keadaan perang maupun damai, karena tegaknya Islam bergantung pada jihad. Nah, lalu yang kedua ada jihad dari makna secara khusus. Dalam makna yang khusus, jihad diartikan sebagai perang melawan kaum kafir atau musuh-musuh Islam. Pengertian tersebut antara lain dikemukakan oleh Imam Syafi'i bahwa jihad merupakan memerangi kaum kafir untuk menegakkan Islam. Adapun kewajiban jihad dalam arti khusus yaitu perang tiba bagi umat Islam apabila syarat yang telah ditentukan itu memenuhi kebutuhannya. Lalu itulah makna atau itulah pembahasan mengenai jihad itu sendiri. Lalu langsung saja ke pembahasan kedua, yaitu tentang hewan kurban, yang mana hewan kurban itu adalah hewan yang disembelih atau hewan yang mana dikurbankan di hari Idul Adha dengan penyembelihan. Nah, penyembelihan ini juga disebut sebagai az-zakah
Nah, karena memperolehnya secara syariat membuatnya menjadi baik. Maksud penyembelihan di sini adalah penyembelihan hewan baik dengan cara zabah maupun nahar. Nah, sebab hewan yang boleh dimakan kecuali ikan dan belalang tidak boleh langsung dimakan sesuatu pun darinya kecuali setelah disembelih. Nah, orang yang sembelihannya halal dimakan, sembelihan setiap muslim dan ahlul kitab boleh dimakan, baik laki-laki maupun perempuan. Hewan yang bisa disembelih, maka hewan tersebut disembelih pada lehernya dan pada pangkal lehernya seperti yang sudah kita tahu. Nah, di sini disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata bahwasanya penyembelihan itu pada leher dan pangkal lehernya. Baik, cara penyembelihan anak hewan yang masih dalam kandungan juga di sini dibahas bahwasanya ketika kandungan induknya apabila ada anak hewan yang baru keluar dari perut induknya dan masih dapat hidup maka wajib disembelih. Nah, menarik ya teman-teman. Tapi di sini kita masih akan membahas tentang hal lainnya dan tidak menguak terlebih dalam sebagai yang kita tahu karena pembahasannya ada 8, yaitu yang ketiga tentang peradilan, dakwaan dan saksian serta syarat dan pembagian para saksi tersebut. Nah, dijelaskan bahwasanya pembuktian merupakan suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan dan sangat menentukan untuk menentukan kebenaran yang sedang dicari oleh hakim. Dengan kata lain bahwa benar atau salahnya suatu permasalahan perlu dibuktikan terlebih dahulu. Karena begitu pentingnya pembuktian ini, maka setiap orang tidak berhak untuk menjustifikasi begitu saja sebelum memulai proses pembuktian. Lalu seorang hakim muslim diperintahkan untuk memutuskan hukum bagi orang yang memiliki bukti yang menunjukkan kejujurannya, baik dia sebagai orang yang menuduh maupun sebagai yang tertuduh. Syariat yang bijaksana ini juga menempatkan bahwa bukti sebagai hujah atau argumen bagi orang yang menuduh. Jika dia bisa mendatangkan bukti, maka apa yang dituduhkannya dianggap benar. Sebagaimana syariat ini juga menetapkan bahwa sumpah sebagai hujah bagi orang tertuduh. Jika ada berani bersumpah, maka terbesarlah dia dari tuduhan atau terbebaslah dia dari tuduhan yang diarahkan kepadanya. Nah, hikmah dari penentuan ini adalah karena seorang penuduh menuduhkan sesuatu yang tersembunyi, maka dia butuh kepada argumen yang kuat untuk menampakkan kebenaran tuduhannya. Bukti merupakan argumen yang kuat karena ia merupakan ucapan yang tidak dapat dibantah. Oleh karena itu, syariat sangat menetapkan penuduh harus mendatangkan bukti yang benar. Nah, adapun sumpah maka kekuatannya akan rendah karena dia merupakan ucapan salah satu dari dua orang yang berselisih. Nah, dan orang yang dituduh tidak mendakwakan sesuatu perkataan yang tersembunyi. Dia hanya berpegang teguh dengan sesuatu yang asal atau dianggap seperti keadaan sebelumnya, tak bersalah. Nah, maka argumen yang dibutuhkan lebih lemah, yaitu sumpah, dan dan ketika sumpah itu tidak sesuai dengan bukti yang nyata, maka sumpah itu akan menjadi penolakan untuk dia sendiri, karena argumen ataupun bukti itu lebih kuat dari sumpahnya tersebut. Nah, baik. Lalu yang keempat, kita akan membahas tentang asal-usul hak. Nah, setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan sehingga sering terjadi pertentangan kehendak. Nah, untuk menjaga keperluan masing-masing, perlu ada aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia itu juga tidak melanggar dan menghancurkan kode etik yang ada seperti itu. Nah, di sini disebutkan secara khusus bahwasanya ada hak yang mana hak milik seseorang. Hak itu juga diartikan sebagai suatu ketentuan yang digunakan
untuk menetapkan sesuatu kekuasaan atau suatu beban hukum, yang mana hak milik di sini harus sesuai dengan syariat yang ditentukan seperti itu. Baik teman-teman, lanjut ke pembahasan nomor 5, yang mana pembahasan tersebut tentang wala yang jarang sekali kita dengarkan, yang mana wala itu juga adalah kekerabatan karena seseorang memerdekakan budak. Jadi barang siapa memerdekakan budak, dia menjadi kerabat budak tersebut. Nah, wala langsung dimiliki oleh orang yang memerdekakan budak ketika pemerdekaan itu dilakukan. Keberadaannya tidak bisa digugurkan atau ditoleransikan. Nah, serta hukum wala di sini bisa kita ketahui bahwasanya sama dengan hukum asobah. Ketika majikan atau budak meninggal, artinya ketika budak yang dimerdekakan itu meninggal, orang yang memerdekakan budak berhak mendapatkan seperti yang didapatkan oleh asobah dari nasab anak laki-laki atau ayah dan saudara kandung dalam hal warisan ya teman-teman, dan menjadi wali pernikahan, memikul diat serta menuntut diat dan lain-lainnya. Jadi apapun tanggung jawabnya sudah dijatuhkan kepada orang yang memerdekakannya tersebut, seperti itu. Lalu yang keenam ada tadbir. Nah, terkait tadbir ini yaitu mengaitkan kemerdekaan budak dengan kematian pemiliknya. Misalnya, pemilik budak berkata, "Engkau merdeka setelah kematianku." Jadi, jika pemilik budak telah meninggal dunia, maka budaknya merdeka. Serta barang siapa mengatakan kepada budaknya, jika saya mati, maka engkau bebas, maka budak itu dinamakan mudabbar. Dia merdeka setelah kematian pemiliknya senilai sepertiga harta orang tersebut. Maksudnya, dari sepertiga harta peninggalan setelah dibiayai pengurusan jenazahnya dan dibayarkan hutang-hutangnya, karena ini adalah sedekah yang dikaitkan dengan kematian sehingga sama dengan wasiat, yaitu sepertiga. Nah, lalu hukum dari mudabbar juga adalah ketika pemiliknya masih hidup, sama seperti hukum budak biasa. Maksudnya adalah pemiliknya bisa menjualnya, menghibahkannya atau menghadiahkannya dan lain sebagainya, disebutkan tadi di awal seperti itu. Lalu sebelum terakhir kita akan membahas tentang kitabah. Nah, kitabah di sini apa sih? Nah, kitabah di sini adalah pembebasan budak karena permintaan dari si budak dengan membayarkan sejumlah uang secara kredit kepada pemiliknya. Nah, kitabah itu juga hukumnya sunnah jika budak memintanya, dengan syarat dia orang yang amanah dan mampu bekerja. Dasarnya adalah firman Allah yang mana dengan artian yang berbunyi, "Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka. Jika kamu mengetahuinya dan berikanlah kepada mereka." Surat An-Nur 24. Nah, serta di sini juga dibahas tentang walad. Nah, sudah di penghujung pembahasan bahwasanya walad di sini bisa kita ketahui budak wanita yang digauli pemiliknya kemudian melahirkan anak untuknya, seperti itu. Nah, jika budak perempuan memiliki anak bukan dari pemiliknya setelah menjadi walad, maka anaknya itu merdeka seperti ibunya setelah pemiliknya meninggal, sebab kemerdekaan anak mengikuti kemerdekaan ibunya juga, seperti itu. Nah, barang siapa menggauli budak perempuan orang lain setelah menikahinya, maka anak yang dilahirkannya menjadi budak dari pemilik budak perempuan itu, sebab perempuan itu adalah budak. Dan jika budak perempuan memiliki anak bukan dari pemiliknya setelah
menjadi walad, maka anaknya itu merdeka seperti ibunya setelah pemiliknya meninggal. Sebab kemerdekaan anak mengikuti kemerdekaan ibunya. Barang siapa menggauli budak perempuan orang lain setelah menikahinya, maka anak yang dilahirkan menjadi budak dari pemilik budak perempuan itu. Sebab perempuan itu adalah budak, sedangkan anaknya mengikuti hukum ibunya. Nah, maksud dari menggauli dengan syubhat itu apa sih? Nah, menggauli dengan syubhat adalah menggauli budak perempuan orang lain karena menyangka bahwa perempuan itu adalah budaknya atau istrinya. Nah, dengan yang berstatuskan perempuan merdeka seperti itu. Lantas, jika seseorang membeli budak perempuan yang dicerai setelah disetubuhi melalui pernikahan, maka budak perempuan itu tidak menjadi walad baginya. Gambarannya sebagai contoh, mungkin seseorang menikahi perempuan yang berstatus sebagai budak dan menggaulinya sehingga melahirkan anak. Nah, orang itu kemudian menceraikannya, kemudian dia memilikinya dari pemiliknya dengan membeli melalui hibah atau selainnya. Nah, pendapat yang menyatakan bahwa budak perempuan tersebut menjadi walad itu jika persetubuhan terjadi karena syubhat. Nah, dan itu juga disebutkan sebagai pendapat lemah. Dan pendapat paling kuat itu dinyatakan bahwa jika budak perempuan itu tidak menjadi walad selama dia tidak menggaulinya dan melahirkan setelah dimilikinya. Jadi dia itu digauli setelah memang sudah ada akad untuk dimiliki gitu, bukan menggaulinya secara syubhat atau secara keinginannya saja seperti itu. Nah, mungkin 8 materi tersebut sudah kita bahas dan mungkin juga tidak terlalu dalam kita pelajari, tetapi semoga ini adalah wasilah kita untuk bisa setidaknya mengetahui apa yang memang dibahas dari 8 materi yang dibahas di dalam ilmu fikih seperti itu. Jadi ketika kita mengetahui atau mendengar dengan kata-kata yang sudah dibahas di awal, itu tidak menjadi asing kembali di telinga kita. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Jazakillahu khairan. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.